Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Saya Sarah Nomitasari Simamora dari kelas 12 IPS 5 akan berkhotbah untuk memenuhi tugas pendidikan agama Kristen dari Ibu Asnat. Kali ini saya akan berkhotbah dengan tema ketahanan dalam menghadapi ujian hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan dan jalan keluar. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang tertulis di kitab 1 Korintus 10 ayat 13. Mari saudara sama-sama kita buka Alkitab kita, 1 Korintus 10 ayat 13. Di sini tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai manusia pasti akan selalu dihadapkan dengan tantangan-tantangan, cobaan-cobaan, baik yang ada di dalam keluarga kita, sekolah kita, atau dengan teman-teman kita, atau segala aspek dari hidup kita, pasti kita akan mengalami atau dihadapkan dengan cobaan-cobaan itu. Tapi dengar saudara-saudara, cobaan-cobaan tersebut itu adalah kehendak Tuhan. Jadi Tuhan sudah mengizinkan kita untuk mengalaminya. Karena cobaan-cobaan itu akan membantu kita berproses, berubah menjadi lebih baik lagi, berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan membentuk karakter kita. Khususnya karakter sebagai orang yang beriman, gitu ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, satu-satunya hal yang membuat kita tidak akan goyah saat menghadapi ujian-ujian atau menghadapi cobaan-cobaan hidup adalah dengan membaca, mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya. Jadi tidak sekedar dibaca, dipahami, didengarkan, tetapi juga diterapkan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sesulit apapun tantangan yang ada di kehidupan kita, itu kita harus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman. Jangan sampai kita keluar dari kebenaran firman. Karena kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa Allah itu setia. Kita tidak seharusnya mengeluh seperti, ya ampun, kenapa aku mengalami hal seperti ini? Ya ampun Tuhan, berat banget cobaan hidup ini. Kayak, ya ampun, kenapa aku kayak gini? Kenapa orang enggak? Hei, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan bandingkan dirimu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Tetapi cobalah lihat bagaimana kamu menghadapi ujian tersebut, cobaan tersebut. Apakah kamu sudah mengandalkan Tuhan? Apakah saudara-saudara sudah melibatkan Tuhan? Karena jika kita melibatkan Tuhan, semua hal akan dimudahkan. Dengar saudara, pastikan kita hidup dalam kebenaran firman. Jangan sampai keluar dari jalan kebenaran. Misal begini, kita sedang menghadapi nih masalah hidup yang sangat berat. Kita dihadapkan dengan pergumulan yang luar biasa, badai hidup yang tidak tertahankan. Tetapi, pada saat seperti itu, apa yang saudara lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu malah berbuat dosa? Karena pada dasarnya saat mengalami pencobaan-pencobaan hidup, seharusnya kita meminta tolong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan, libatkan Tuhan dalam permasalahan tersebut. Minta tolong kepada Tuhan, jangan malah berbuat dosa dan keluar dari kebenaran firman. Karena apa? Karena dosa hanya akan menjauhkan kita dari Allah. Dosa hanya akan memperburuk hubungan kita dengan Allah, bukan malah mempererat, bukan malah mendekatkan kita dengan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih, campur tangan Tuhan dalam hidup ini itu akan memudahkan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu setia. Seperti yang tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, saudara. Semua pencobaan itu hanyalah pencobaan biasa, tidak akan melampaui kekuatan kita. Jadi kita saat mengalami ujian gitu, pencobaan hidup, jangan sampai menyerah. Sampai kayak, aduh, jadi pengen bunuh diri. Itu tuh pemikiran yang pendek ya. Pemikiran yang kayak, aduh, kita masih punya Tuhan.
Kalaupun tidak ada orang yang mendukung kita, support kita, tidak ada orang di samping kita, atau kita tidak punya support system, ingat kita masih punya Tuhan. Kita punya Tuhan, saudara. Andalkan Dia, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan, berseru kepadanya, panggil nama Tuhan. Ya, mungkin ada beberapa orang-orang yang mengalami permasalahan hidup berkepanjangan ya. Masalahnya tidak selesai-selesai, ia selalu menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan. Coba renungkan, apakah mungkin orang tersebut mengalami ujian tersebut, ujian-ujian, cobaan-cobaan itu karena ia belum bertobat? Karena mungkin ia belum mengakui kesalahannya, belum mengakui semua dosa-dosanya kepada Tuhan, dan belum meminta ampun kepada Tuhan. Untuk itu saudara, bertobatlah, akui kesalahanmu. Mari kita sama-sama bertobat, meminta pengampunan kepada Tuhan, dan tanamkan komitmen bahwa kita hanya akan mengikut Tuhan, mengikut jalan Tuhan. Karena sesungguhnya pertobatan membawa kita ke jalan kebenaran, ke jalan kedamaian. Pertobatan mempererat hubungan kita dengan Tuhan Allah. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tadi yang pertama adalah tanamkan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukan firman Tuhan, andalkan Tuhan, dan jangan lupakan pertobatan. Jadi saudara-saudara, semua cobaan yang ada di kehidupan kita itu sudah terjadi atas izin Tuhan. Kita dicobai agar kita berproses dan berubah menjadi lebih baik lagi. Dan ingat apa yang tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13, karena inilah ayat yang saya khotbahkan, yang saya gunakan sebagai ayat pendukung ya dalam khotbah saya ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Jadi jangan kita langsung merasa seperti, aduh ini pencobaan berat amat. No, jangan merasa seperti itu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena pencobaan ini tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Tuhan mencobai kita itu dengan mengukur kemampuan kita. Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi batas kemampuan kita. Jadi setiap cobaan yang kamu alami, yang mungkin kamu rasakan, waduh berat banget nih, itu bukan berat, tapi Tuhan tahu kamu sanggup, Tuhan tahu kamu mampu. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan cobaan tersebut untuk kamu alami. Sebab Allah setia, Tuhan Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi percayalah, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dan menyediakan rencana yang baik untuk kita umatnya. Ya, sekian khotbah dari saya. Saya Sarana Mintasari Simamora. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam khotbah ini, karena saya juga bukan orang yang profesional. Saya belum lulusan teologi. Saya masih murid SMA yang juga mencoba mendalami firman Tuhan, dan inilah kemampuan saya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengasah kemampuan ini. Terima kasih. Shalom.